أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Series andalan Mesir yang tayang di bulan Ramadan ini disutradarai oleh Ahmed Samir Farak. Di season kali ini, Sober bertemu dengan seorang ahli yang mempelajari mukjizat Al-Quran bernama Dr. Sami. Pertemanan mereka itu membawa Sober pada sebuah perjalanan untuk membantu mengentaskan manusia dari gangguan goib. Sober menemukan banyak kejanggalan di desa itu hingga rahasia tersembunyi mulai terkuak. Makhluk jahat bernama Sahar muncul dengan membawa badai besar dan kekacauan. Gangguan supranatural yang dialami keluarga Sober kian meluas. Mampukah ia menyelamatkan orang yang tercinta? Berikut ceritanya. Pagi itu, seorang wanita terdakwa yang berjubah serba putih dibawa menggunakan mobil untuk menuju ke meja persidangan. Di waktu yang sama, Sober mengendarai mobil bersama ibunya Safa, Bibi Umaima, dan Paman Jamil. Sesampainya di kantor pengadilan Provinsi El Fayun, sang terdakwa sudah dikawal oleh aparat penegak keadilan. Banyak wartawan dan media yang meliput persidangan itu. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang anak kepada ibunya membuat warga Mesir geram sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Sabar masuk ke ruang sidang, Walid muncul di tengah keramaian dan segera menghilang begitu saja. Sober duduk bersama ibunya sementara Paman Jamil dan Bibi Umaima berada di kursi depan. Rahab tak terlihat mengikuti persidangan. Sementara Manal sudah bercerai dari Hasan dan melenggang sendirian ke persidangan. Setelah trauma karena diduakan oleh suaminya, kini Manal hobi perawatan wajah agar tampil lebih muda. Tak berselang lama, Abdul Razak masuk ke dalam ruangan. Seorang wanita bercadar misterius turut datang dalam persidangan itu tanpa ditemani siapapun juga. Saat Hasan masuk ke dalam ruangan, Manal langsung membuang muka. Tampilan Hasan saat ini sudah jauh lebih kaya dari sebelumnya. Tak disangka, Hasan berhasil mengembangkan bisnis properti untuk menyambung hidup setelah bercerai dengan putri Haji Golib. Seorang wanita bercadar itu tampak sangat mirip seperti Hiba yang dibawa kabur oleh Dr. Sameh di season sebelumnya. Di waktu yang sama, teman baru Sober yang bernama Dr. Sami juga ikut datang ke persidangan. Sami bertemu dengan pria misterius yang menunduk untuk menyambut kedatangannya. Pria itu berjalan di belakang Dr. Sami sebagai pengikut yang setia. Hasan dan Abdul Razak sampai berdiri melihat kehadiran pria itu. Bahkan mereka memberikan tempat duduk untuk Dr. Sami dan pengikutnya di belakang. Sober terkejut melihat kedekatan Hasan dengan Dr. Sami. Ia tak menyangka sang kakak yang pernah terjerat dalam perangkap iblis kini berjalan di dalam kesesatan. Sang terdakwa diarah langsung menuju ke ruang sidang. Semua tamu berdiri untuk menyambut hakim beserta jajarannya yang turut memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Instalasi listrik kantor pengadilan mengalami konslet hingga muncul percikan api. Hal itu terjadi tepat di saat hakim memukul palu tanda persidangan dimulai. Percikan api kian membara dan tak terbendung lagi tiba-tiba. Sontak semua orang lari kalang kabut untuk menyelamatkan diri. Bak diterpa bom nuklir, kantor pengadilan El Fayun terbakar tak bersisa. Dan film dimulai. Sebulan sebelum kejadian itu, Sober menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan penuh berkah. Bersama warga sekitar rumah, ia memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad. Sabar tampak masih bersahabat dekat dengan Dr. Sami dan membagikan makanan untuk warga yang datang. Sebelum perayaan berakhir, Dr. Sami minta Sober untuk menyumbangkan satu lagu. Sober menyanyikan sholawat Nabi untuk mengenang kebaikan kakek Hasan dan Hussein. Sober bersama dengan keluarga menikmati hari Maulid Nabi dengan penuh tawa yang gembira. Di waktu yang sama, Hasan menjenguk putranya yang bernama Ali di rumah Manal. Hak asuh Ali jatuh ke tangan ibunya karena masih kecil dan butuh perhatian ekstra. Begitu mendengar suara Hasan, Manal langsung turun dari kamar untuk membawa putranya pergi. Ia bahkan langsung mengusir Hasan dengan alasan sudah larut malam dan Ali butuh tidur. Melihat perubahan di wajah Manal, Hasan langsung meledek hasil botoks wanita itu. Hasan bersikeras ingin bertemu putranya itu, tapi Manal langsung menyerahkan Ali pada pembantunya yang bernama Zara.
الواد يلا طلعيه. ده انت تيجي في اي وقت وتشوفه في اي وقت، ده انت تنور. شرفت يا حسن. Hasan pun melenggang pergi dengan rasa kesal yang menyesakkan dada. Di tempat lain, Sober Almada masih bersengkrama dengan sohib barunya. Dr. Sami memang terkenal sangat baik dan senang mempelajari mukjizat Tuhan. Ia selalu memuji Sober dengan segala kelebihan yang dimiliki. صوتك ده هيبة كبيرة. ما تبقاش تحرمنا منه يا صاحبي. Malam itu adalah pengalaman pertama bagi Dr. Sami yang belum pernah merayakan Maulid Nabi sebelumnya. Ia berterima kasih pada Sober karena sudah memberinya kebahagiaan di hati. Saat mereka berbincang, seorang pria menghampiri Sober untuk meminta bantuan. Pria bernama Haji Said itu mendengar kehebatan Sober sebagai yang diberkati atau Almadah. Ia dikirim orang baik untuk mendatangi Sober dan menjelaskan apa yang terjadi. Haji Said tinggal di desa Aswan, namun ia sering mendengar suara aneh di rumahnya sendiri. Ia mendatangi banyak kiai dan orang pintar, namun tak ada yang bisa menolong. Ia memohon agar Saber mau membantunya. Haji Said sudah tak kuat tinggal di rumahnya sendiri yang terasa seperti neraka jahanam. Saber meminta nomor ponsel Haji Said agar bisa menghubungi kembali setelah bermunajat pada Allah. Dr. Sami berbisik sambil bertanya sejak kapan Syekh Sober berpikir 2 kali untuk membantu orang lain. Sober menegaskan bahwa ia tidak pernah ragu, namun ia membutuhkan petunjuk dari Allah tentang apa yang dialami Haji Said. Saber harus memastikan apakah keputusannya itu baik baginya atau buruk baginya. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Dr. Sami heran mengapa Tuhan bisa menghalangi Sober dari berbuat kebaikan. Ia menawarkan diri untuk ikut ke rumah Haji Said dan membantu Sober memecahkan masalahnya. Sober masih bersikeras hendak mengantar keluarganya pulang dulu. Dr. Sami berkata supir pribadinya akan mengantar pulang dengan aman dan selamat. Dr. Sami masih membujuk Sober untuk segera menolong pria itu. Ia berkata bahwa kebaikan akan selalu datang pada manusia yang suka berbuat baik. Haji Said mendengar perbincangan Saber dan Dr. Sami. Ia rela memberikan 2 tiket pesawat agar Saber mau membantunya. Haji Said menegaskan bahwa Sober akan dijamu sebagai tamu tanpa harus memikirkan tempat tinggal di Aswan. Akhirnya, Sober tak sanggup menolak lagi dan berangkat ke desa Aswan malam itu juga. Di tempat lain, Cam mendapat telepon dari atasannya, Bu Kasia. Ternyata tulisan Cam menjadi trending topik di internet. Kasia mengajak Cam untuk merayakan keberhasilan mereka. Ia sudah membuat rencana untuk melakukan rapat besar dengan direksi perusahaan. انت لسه نايم يا نجم اصحى كده بص على صفحتك مع السلامة. مع السلامة. Di malam yang telah larut, Rahab pergi sendirian ke kuburan ayah Golib. Ia berdoa tepat di depan makam untuk meringankan dosa sang ayah. Sosok anjing hitam muncul dari dalam kuburan sambil mengais tanah. Rahab terbangun dari mimpi buruk itu. Ternyata Rahab masih berada di dalam mobil bersama ibunya dan sedang dalam perjalanan pulang. Safa langsung membaca ta'awuz sambil mengusap pundak menantunya itu. Safa meminta Rahab untuk membacakan doa dan jangan takut. Di waktu yang sama, Sober dan Dr. Sami sudah duduk di dalam pesawat untuk melenggang ke desa Aswan. Sami mengingatkan Sober untuk membaca doa di sepanjang perjalanan. Pria Aswan itu sudah terlelap tidur sementara Sober sibuk berzikir. Pagi harinya mereka naik perahu kecil untuk menuju ke desa terpencil itu. Sesampainya di sana, Yasir, kakak Haji Said, menyambut kedatangan mereka tepat di depan pintu rumah. Ia menjelaskan sudah 3 tahun tinggal di rumah itu, namun tak pernah terjadi hal aneh di sana. Beberapa hari yang lalu, mereka mulai mendengar suara aneh seperti gadis kecil yang menangis. Suara itu terdengar semakin kencang dan bukan tangisan manusia normal. Haji Said mengaku ketakutan saat mendengar suara tangisan hingga hidupnya menjadi tidak tenang. Ia pernah mencari sumber suara itu, namun tidak bisa menemukannya. رحنا للشيوخ حج دلنا على حاجة برضك بس صريخ. Suara teriakan jin wanita yang menggema sempat terdengar hingga keluar rumah. Dr. Sami ikut panik mendengar teriakan itu. Ia berbisik pada Sober apakah suara itu berasal dari jin kiriman penyihir. Sober masih belum bisa memastikannya. Ia bertanya apakah mereka memiliki anak perempuan. Haji Said menjawab putrinya sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya. Ia menegaskan di desa itu tidak ada anak kecil perempuan dan suara aneh itu berasal dari dalam rumah. ما لقيتش عندهم عيال واصل. اتفضلوا
ألف مرحبا. اتفضل. طب تسمحوا لي ادخل البيت؟ Sabar meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Pria itu mempersilahkan dengan buru-buru. Dokter Sami memutuskan untuk menunggu di luar saja. Sober mengucap salam sambil berdoa. Ia memasuki setiap ruangan dengan tenang hingga terdengar suara tangis anak kecil. أنت جاي تلحقني؟ أنا كنت بصرخ ونادي عليك، كنت بدعي إنك تيجي. ما تخافيش. شيخ صابر. Anak itu meminta tolong pada Sober dan berkata bukan dia yang butuh bantuan namun keluarganya dari tempat lain. Pria asuhan itu bingung dengan siapa Sober berbicara karena sedari tadi hanya ada mereka bertiga di sana. Sober bertanya mengapa Pak Yasir tidak memberitahu jika ia memiliki anak perempuan. Sosok gadis kecil itu tampak ketakutan dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Yasir berkata jika anak itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sabar langsung bertanya siapa yang membunuh gadis itu. Sabar menatap Haji Said dengan tatapan tajamnya hingga membuat Yasir ketakutan. Sabar menegaskan bahwa mereka akan segera tahu ketika sampai di tempat tujuan. Gadis kecil itu membawa Sober ke lokasi yang menyimpan rahasia kelam. Mereka naik kapal untuk pindah pulau. Tangan Sober menggandeng gadis kecil itu hingga membuat orang lain bertanya-tanya. Mereka tidak bisa melihat sosok gadis yang dilihat oleh Sober kecuali Dokter Sami yang menatap dengan senyuman. Setibanya di pulau terpencil itu, Sober dituntun menaiki bukit di sebuah kota kecil yang ramai dihuni warga desa. Mereka melewati pasar hingga akhirnya sampai juga di sebuah rumah. Pintu terbuka dengan sendirinya dan membuat Haji Said kebingungan penuh tanya. Dokter Sami masih tersenyum seolah ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gadis kecil itu mengajak Sober untuk masuk ke dalam rumah. Sober meminta yang lain untuk menunggu di luar saja. Ia membaca doa sambil berjalan memasuki rumah. Gadis itu menuju ke ruangan yang paling belakang yang tertutup dan beratapkan jerami. Sober berdiri tepat di depan anak itu sambil bertanya apakah jasadnya dikubur di sana. Ternyata benar, gadis itu menuju ke bawah tanah sambil berkata ada di bawah kakinya. Sober menunduk sambil baca basmalah hingga membuat gadis itu tersenyum senang. Tak disangka gadis kecil itu menghilang dan kondisi siang berubah menjadi malam. Sabar terhenyak melihat kejadian itu. Ia berusaha untuk pergi namun semua pintu tertutup rapat. Sabar berteriak memanggil Dokter Sami dan Haji Said namun suaranya tak mampu menembus dimensi alam nyata. Tanah di bawah rumah itu mulai menampakkan cahaya merah menyala. Tangan Sober kembali merasakan sakit di mana simbol iblis itu ikut menyala dan menarik tubuh Sabar untuk mendekatinya. Tanpa diduga, simbol itu menuangkan cahaya terang ke dalam tanah dan tubuh Sober sampai terbalik untuk menahan tangannya yang bisa masuk ke neraka. Setelah semua cahaya itu habis, muncul simbol iblis yang berwarna merah. Tubuh Sober dihempas jauh sampai menabrak dinding kamar. Tak berselang lama, tanah itu bergeser dan terbelah. Kepulan asap gelap mencuat di udara dan membentuk sosok jin berjubah hitam. Iblis itu berterima kasih pada Sober karena sudah membebaskan dirinya dari segel neraka. Sosok jin itu melangkah pergi dengan cara menembus pintu kamar. Cuaca malam hari berubah menjadi siang dan kembali normal seperti sedia kala. Sober buru-buru pergi dari tempat itu untuk menemui Dokter Sami dan Haji Said. Tak disangka desa kecil itu sudah kosong tak berpenghuni. Dokter Sami dan Haji Said juga menghilang dari depan rumah. يا دكتور سمير. يا حاج سعيد. Sabar berteriak memanggil mereka semua tapi tak ada satu orang pun yang melihat. Ia lari menuruni bukit menuju ke dermaga. Nasnya tak ada kapal yang terparkir di tepi pantai. Sabar harus mencari cara untuk pergi dari pulau terpencil itu. Rah menelpon Sabar sambil bertanya kapan suaminya pulang. Sabar menjawab dengan tenang bahwa ia akan tiba di rumah esok hari. Rah berkata jika Dokter Sami sedang berada di rumah untuk mengajak makan siang di esok hari. Sabar bingung dan meminta penjelasan Rahab bagaimana bisa Dokter Sami berada di rumah mereka itu. Rahab menjelaskan dengan tenang jika Dokter Sami sedang berdiri tepat di depannya.
Setelah Sabar pergi, Dokter Samih memberikan tumpangan pada Rahab dan mengantarnya pulang. Dokter Samih meminta ponsel Rahab untuk bicara pada Sober. ده هو اللي موصلنا بعربيته. مؤاخذة حاج. الو. Samih menyapa Sabar seolah tidak pernah terjadi apapun di desa Aswan. Dokter Samih mengundang Sabar untuk makan siang di rumahnya besok. Ia hanya mengundang teman-teman terdekat termasuk Sober yang terberkati. Sabar mulai menanyakan bagaimana Dokter Samih bisa tiba-tiba ada di El Fayun. Ia bertanya, bukankah Samih baru saja menemannya ke desa Aswan? Berpura-pura tidak mendengar suara Sober dan langsung mematikan panggilan itu. Samih mengembalikan ponsel Rahab seraya bertanya ada gangguan sinyal yang buruk. Sabar makin panik, bukan main. Ia melihat kejadian mengerikan yang muncul dalam sekejap mata. Badai pasir yang menerpa Sober tampak melintasi samudera hingga sampai ke rumah Rahab. Di tempat lain, pria bersorban mulai merasakan kejanggalan dari badai pasir yang menerpa. Samih buru-buru menyuruh Safa dan Rahab untuk berlindung di dalam rumah. Sober masih berusaha bertahan di kepulan pasir yang terbawa angin. Samar-samar ia melihat bendera bertuliskan kalimat tauhid disertai suara pedang yang saling bertabrakan. Peperangan di masa lampau tampak dari pelupuk mata. Sosok iblis bermata merah muncul dari barisan tentara perang untuk menghabisi para musuh. Iblis bermata merah itu menghunuskan pedang di depan pria bersorban putih. Sabar bisa melihat pria misterius itu mengulurkan pedangnya, namun tiba-tiba peperangan berakhir dalam kondisi kembali sunyi. Badai pasir itu telah menghilang di mana kapal penumpang terdampar di tepi pantai. Sober berteriak sambil mengejar perahu itu. Ya, Pengemudi kapal langsung bertanya bagaimana bisa ada orang di pulau mati itu. Sober menjelaskan bahwa ia datang bersama dengan pria dari desa Aswan yang bernama Haji Said Syaban. Pria itu adalah adik dari Haji Yasir Abed. Pengemudi perahu bertanya apakah Haji Said yang dimaksudkan adalah penjual unta. Sober tak terlalu yakin dengan hal itu. Nasnya Haji Said yang dimaksudkan sudah lama meninggal dunia. Pulau Aswan sudah lama kosong dan tidak ada satupun yang tinggal di tempat itu selama bertahun-tahun. Sober terenyak mengetahui kenyataan itu. Pengemudi perahu terdampar di pantai itu saat berlindung dari badai pasir. Atas izin Allah, Sober bertemu dengan kapal yang bisa membawanya pulang. Pengemudi kapal meminta Sober untuk segera naik. Sober kembali ke desa Aswan untuk mencari Haji Said. Ia mengetuk pintu rumah Said secara membabi buta. Pria di desa itu berkata jika Haji Said sudah lama meninggal dunia. Sober mencoba bertanya apakah pria itu sering mendengar suara aneh dari dalam rumah Haji Said. Pria itu menjelaskan bahwa rumah Haji Said sudah terbengkalai sangat lama, tepatnya setelah Said dan putrinya meninggal. Sober mencoba menelaah apa yang terjadi padanya. Malam harinya, Sober naik taksi untuk menuju ke bandara. Ia buru-buru kembali ke El Fayun agar bisa menemui Dokter Samih dan meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Saat berada di pesawat, tangan Sober terasa masih sakit. Ia duduk di bangku paling depan hingga ditegur pramugara pesawat untuk mengenakan sabuk pengaman. Sober terhenyak melihat wajah pramugara itu yang memancarkan cahaya dari matanya. Ia masih ingat betul wajah jin yang keluar dari neraka. Sober langsung menyerang dan wajah pramugara itu berubah ke wajah aslinya. Sober langsung meminta maaf. Anehnya, sosok wajah iblis itu muncul dari manusia lainnya. Iblis itu muncul di wajah sang pilot dan masuk ke ruang kemudi. Tepat saat jin merasuki pilot itu, sayap kiri pesawat memercikan api panas. Tak berselang lama pesawat itu berguncang dengan turbulensi yang sangat kuat. Sober terjatuh ke kursinya sendiri dan langsung mengencangkan sabuk pengaman. Sayap kiri pesawat itu mengalami kerusakan berat hingga kehilangan kendali. Pesawat yang ditumpangi Sober menikuk tajam dan pesawat itu mendarat di atas aliran sungai dan film pun bersambung. Di episode selanjutnya, Rahab menemukan sihir misterius di makam ayahnya. Sabar mulai mempelajari asal-usul Dokter Samih yang sangat manipulatif itu. Zain, mantan Rahab, kini mulai mendekati Manal yang sudah janda. Konflik kian mencuat saat Sober dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin.
Apa yang sebenarnya terjadi? Nantikan di episode selanjutnya.